Nusa Tenggara Barat, Lombok, daerah dengan keindahan alam menakjubkan. Desiran pantai cantik melambai, gugusan pulau hijau mempesona, serta Rinjani yang kokoh berdiri menjadi benteng bagian penduduk Eten khususnya Pulau Lombok. Berbagai pesona alam tersaji menjadi balut dengan keramahan masyarakat sekitar. Berlatar kearifan lokal, membuat Pulau Lombok memiliki keunikan sendiri. Keadaan seperti masyarakat lokal tidak dapat ditemui di daerah manapun. Pesona orang-orang suku Sasak menambah daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Suku Sasak adalah suku yang bermukim di Nusa Tenggara Barat. Suku asli, jika mengunjungi kediaman suku Sasak, pasti disuguhi pemandangan kaum perempuannya yang asyik menenun. Wanita-wanita suku Sasak dikenal telaten dan sabar. Mereka menghabiskan waktunya luang dengan cara menenun. Menghasilkan kain tenun uang sangat lembut digunakan. Namun, apakah para gadis suku Sasak selembut itu? Bagaimana adat istiadatnya? Berikut info fakta akan merangkum fakta-fakta gadis suku Sasak. Dianggap sebagai ibu pertiwi. Perempuan suku Sasak dianggap sebagai Bumi Nina atau ibu pertiwi bagi masyarakat Nusa Tenggara. Ada istilah lain, yakni Gumi Nina yang memiliki arti mirip dengan ibu pertiwi. Semua perempuan kaum suku Sasak sangat dijaga nama baiknya sehingga reputasi dan pencitraan terhadap perempuan tetap dipertahankan. Masyarakat Sasak menganggap bahwa perempuan sangat dihormati kemudian harus memiliki perilaku sopan santun dan selalu berbuat baik sehingga menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat. Mengukur rumah dari telapak kaki perempuan. Karena kedudukannya yang sangat vital, maka dikenallah Inen Bale ini hukum warisan suku Sasak di mana bagian inti rumah itu miliknya perempuan. Bahkan arsitektur rumah suku Sasak diukur menggunakan telapak kaki perempuan sebagai patokan perhitungan ukuran bagian-bagian rumah. Inen Bale sendiri biasanya merupakan ruang induk yang meliputi bale luar, kamar tidur, dan bale dalam yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan harta benda. 4 pekerjaan perempuan Sasak yang sering dijumpai. Selain menenun, perempuan Sasak mahir dalam mencari rezeki. Ada yang menggunakan keahliannya dalam membuat gerabah, menganyam dan menari. Penjaga tradisi dan penyangga ekonomi. Perempuan suku Sasak sudah dikenal sebagai penjaga tradisi karena merekalah yang memegang kunci kesenian dan budaya yang sudah ada. Misalnya, di desa Banyumelek posisi perempuan selalu menjadi penyangga ekonomi keluarganya. Hal ini dibuktikan dari temuannya jika anak perempuan sejak kecil selalu diajari menenun agar saat dewasa sudah mahir menenun. Sehingga saat dilanjutkan menikah, memiliki anak, bisa mengalihkan fokusnya perlahan-lahan sebagai perempuan tuan yang menuju suci. Menilik 3 fakta menarik jika kamu ingin menikahi gadis suku Sasak di Lombok. Sasak merupakan salah satu suku tertua di Indonesia yang telah mendiami Lombok sejak berabad-abad silam. Seperti suku lain, suku Sasak memiliki karakteristik adat istiadat tersendiri yang terbilang cukup unik. 1. Perempuan Sasak siap berumah tangga jika bisa menenun. Suku Sasak dikenal pandai dalam menenun. Kata Sasak sendiri diambil dari bahasa Lombok, sesek, yang berarti menenun. Mesin tenun yang dipukul-pukul menghasilkan suara sak-sak, sehingga suku ini dijuluki dengan nama Sasak. Bagi suku Sasak, menenun menjadi aktivitas yang penting, terlebih bagi perempuan. Di dalam suku ini, seorang perempuan dikatakan dewasa dan siap untuk dinikahkan ketika mereka bisa menenun. Ketika perempuan dari suku Sasak ingin dinikahi, maka lelaki yang menjadi pasangannya harus menculik perempuan tersebut tanpa sepengetahuan kedua orang tua perempuan. Namun, lelaki tersebut harus membawa sejumlah kerabat atau teman sebagai saksi sekaligus pengiring dalam prosesi tersebut. Suku Sasak percaya, hal ini dilakukan untuk menghindari hambatan yang mungkin terjadi jika orang tua calon tidak merestui. 2. Membayar denda jika menikah dengan pihak luar. Pernikahan antar saudara atau sepupu masih terjadi di suku Sasak. Ketika seseorang ingin menikah dengan pihak di luar dusun, calon mempelai tersebut harus membayar denda dalam jumlah besar bagi kalangan dusun tersebut. 3. Presean. Presean merupakan tradisi adat suku Sasak yang cukup populer.
Pertarungan antara dua laki-laki asal suku Sasak dengan senjata tongkat rotan berperisai kulit kerbau ini merupakan tradisi untuk menguji keberanian kaum Adam Sasak. Cara ini juga menjadi ritual bagi suku Sasak untuk memohon hujan di musim kemarau. 5 fakta unik tradisi kawin lari dalam pernikahan suku Sasak Lombok. Ada salah satu tradisi pernikahan yang cukup unik dan itu hanya bisa ditemukan dalam lingkungan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, yakni mengenai tradisi pernikahannya yang dinamakan dengan merarik atau kawin lari. Walau merarik sering diidentikan sebagai kawin culik, namun dalam prosesnya tidak boleh ada pemaksaan atau kekerasan, karena merarik hanya dilakukan jika pasangan calon pengantin pria dan perempuan sama-sama setuju untuk melakukannya. Dan inilah beberapa fakta unik tentang tradisi merarik dalam pernikahan suku Sasak. 1. Dilakukan pada malam hari. Merarik berasal dari kata rari, yang berarti lari atau dalam istilah dapat diartikan sebagai melarikan seorang perempuan untuk dinikahi. Merarik hanya boleh dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan orang lain, agar tidak terjadi keributan dan agar terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pernikahan. Dan jika dalam proses merarik ini terjadi keributan, pihak pria akan didenda dengan sejumlah uang. 2. Perempuan memiliki kedudukan yang berharga. Tak hanya prosesnya yang unik, merarik ini juga memiliki makna yang mendalam. Jika dalam tradisi pernikahan yang lain membawa lari seorang perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau dikonotasikan negatif, maka sebaliknya, bagi masyarakat suku Sasak mengartikan bahwa merarik ini seperti mencuri atau membawa lari. Dan sesuatu yang dicuri berarti sesuatu yang berharga, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dibawa lari dipandang sangat berharga kedudukannya. 3. Dilakukan oleh pria yang memiliki keberanian. Merarik bukanlah hal yang sederhana dilakukan dalam lingkungan masyarakat suku Sasak, sehingga jika seorang pria berani melakukannya maka ia memang sudah dianggap siap. Sebab, dalam merarik dibutuhkan strategi agar tidak terjadi kegaduhan, mengatur waktu yang tepat, kesiapan mental maupun materi. Sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, kecuali bagi mereka yang dewasa dan mapan. Seperti di zaman dahulu, dalam tradisi suku Sasak pria yang mau menikahi seorang perempuan harus memberikan minimal 2 ekor kerbau, sekarang sudah dikonversi sebagai simbol kemapanan, memiliki pekerjaan, rumah dan penghasilan tetap, DCB. 4. Perempuan boleh menikah jika sudah mahir menenun, nyesek. Nyesek, huruf E dibaca seperti pada kata tengok. Dalam bahasa Sasak berarti menenun dengan alat tradisional untuk membuat kain khas suku Sasak. Dan tradisi ini masih bisa ditemukan di Desa Sade, Lombok Tengah. Jika pada zaman dahulu, perempuan baru boleh menikah jika sudah mahir menenun. Karena ini pekerjaan yang rumit dan butuh keahlian, mungkin dibutuhkan waktu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar bisa mahir. Jadi perempuan yang sudah mahir menenun ini dianggap sudah dewasa dan siap berumah tangga sehingga mereka diperbolehkan menikah. 5. Dibawa ke rumah kerabat terdekat. Dalam proses merarik, pria membawa calon pengantin perempuan ke rumah kerabat atau keluarga terdekat dan tidak boleh langsung dibawa ke rumah calon pengantin pria. Agar proses pernikahan cepat dilakukan, kemudian kerabat akan melaporkan pada kepala dusun untuk segera menginformasikan pada pihak keluarga perempuan. Dalam masyarakat Sasak proses ini dinamakan sebagai nyelabar. Setelah itu baru dilakukan prosesi pernikahan selanjutnya, seperti meminta wali, akad nikah bekawin, dan iring-iringan pengantin, nyombe, nyongkolan. Tradisi pernikahan suku Sasak ini mungkin dianggap sangat tabu karena sering diidentikan dengan kawin culik, padahal menculik di sini tidak mengandung arti kriminalitas atau kekerasan. Karena kedua mempelai yang melakukannya atas kesadaran masing-masing, tidak boleh atas paksaan atau ancaman dan didasarkan pada kesiapan. Bahkan tradisi merarik ini juga berperan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih siapa yang ingin dinikahinya, karena dahulu masih maraknya praktik perjodohan. Bahkan perempuan mengambil peran yang sangat besar dalam proses merarik tersebut. Sangat unik sekali. Ya, tradisi pernikahan suku Sasak ini
Apakah di daerahmu terdapat tradisi yang unik? Yuk, Sare juga di sini. Mimin akan membantu membahas dan mengenalkan adat istiadat yang ada di daerahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat.